87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan sanak Pro 4 yang telah bersama kami saat ini di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Untuk kesempatan pagi hari ini, siaran Pro 4 juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital, dan juga untuk acara Pandiran Mbak Isukan hari ini bisa pian saksikan melalui live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Hari ini Kamis 15 Agustus 2024. Saya Eli menemani dan sanak Pro 4 di acara ini bersama dalam ruang UMKM yang nantinya selama lebih kurang 1 jam ke depan bersama owner atau pelaku usaha yang ada di Kota Banjarmasin ya. Tentunya ini juga kebersamaan kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lainnya ya. Sebelumnya semoga kabar baik, sehat selalu, selamat beraktivitas pagi hari ini untuk Daksana Pro 4. Kita akan sapa untuk narasumber kita pagi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Isukan, ada Mbak Melati Kemalasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat lagi nih Mbak. Ya, supaya enak ya. Kabar baik ya pagi hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama Pro 4 pagi hari ini di ruang UMKM. Kita berbagi informasi dan siapa tahu ini juga menjadi inspirasi ya, karena banyak sekali sekarang Mbak Melati ya pelaku-pelaku usaha yang mana memang pemerintah Kota Banjarmasin pun ini sedang giat-giatnya meningkatkan sektor UMKM ini melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian, bahkan berbagai fasilitas ini juga diupayakan untuk semakin mempermudah dan ini sebagai upaya meningkatkan baik itu dari segi kemasannya, kemudian juga produk-produknya apa saja, itu semakin lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Betul. Karena tantangannya kan saat ini tidak hanya kita punya produk kita jual sudah gitu kan, tapi persaingan juga semakin ketat, banyak pelaku usaha di luar sana dan barangkali Mbak Melati ini juga lebih tahu ya tentang dunia itu. Maka silahkan pagi hari ini untuk berbagi kisahnya begitu ya di ruang UMKM yang memang hadir untuk Daksana Pro 4 setiap hari Kamis. Ya, ini selaku owner Mel's Kitchen ya, Mbak Melati Kemalasari. Kita boleh tahu gitu kan awal-awal barangkali memulai usaha ini sejak kapan? Jadi awalnya itu sekitar tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, cuman lupa tanggal, awal Maret kalau nggak salah. Jadi sering saya tuh memang lebih suka ngelihat orang masak-masak, apapun memasak atau baking, bikin kue, sering banget gitu ngelihat. Kebetulan moyang gitu ya dari Datu ya, bahasanya di hulu sungai. Nenek emang suka bikin kue-kue, entah itu kue tradisional, kue modern. Saya sering ngeliat, jadi waktu liburan ke Barabai juga pasti ngeliat. Terus kenapakah pas di tahun 2021 itu sering posting di WhatsApp, di Instagram. Terus kata mama, almarhum mama ya, pernah bilang kenapa nggak sekali-sekali ditawarin gitu ke teman-teman, ke keluarga atau kerabat gitu, siapa tahu ada yang minat daripada posting-posting cuman buat ngiler doang gitu. Awalnya sih mengacari orang ya. Bahasa Banjar tuh mengacari. Banyak sih teman-teman kalau ngelihat itu, Mel itu dijual kah atau gimana gitu, apakah bisa order. Cuman waktu itu kayak merasa belum pede gitu, takutnya nggak seselera kita. Orang Padahal sering juga gitu bikin buat anak-anak di rumah. Nah, lalu akhirnya memberanikan
Saya awalnya tuh jualan bingka. Bingka. Jadi bingka bakar kan banyak nih. Versinya macam-macam. Kebetulan diajarin yang sesuai resep keluarga turun temurun yang dari Barabai. Warisan nih dah ya. Iya, warisan. Jadi diajarin. Jadi kata mama, kalau dari keluarga kita pasti pakai telur itik, asli pakai itik, jangan pakai telur ayam, dulu diajarin. Iya. Selain bingka, saya awal jualan pakai jualan kue hula-hula sama kue lam Barabai juga diajarin. Alhamdulillah respon teman, tetangga, kerabat, keluarga gitu langsung gitu ya, banyak order. Nah dari situlah akhirnya kayak semangat, mau jualan lagi, tambah banyak varian macam-macam gitu. Sebagian ada belajar di YouTube, ada belajar dengan chef gitu ya, private, kursus private gitu bikin kue. Tapi selain kue juga diajarin kayak resep masakan keluarga warisan, kayak kari tapi beda sama kari Banjar kan. Karinya tuh agak kental kan kalau Banjar. Jadi karinya tuh lumayan agak encer dikit, terus ditambahin sama terong ayam, misalnya kari ayam dicampur terong, diceburin di kuah karinya. Jadi satu ya. Nah itu juga lumayan ramai kemarin. Selada Banjar juga diajarin. Berarti ini kayaknya nggak cuman wadah ya, tapi juga ke masakan lainnya. Betul. Juga ini ya. Wah. Nah dari situ bermula 2021 jalan aja terus tuh jualan biasa. Di akhir tahun 2023 pasca COVID ya berarti. Ya pasca COVID, bukan akhir sih, di pertengahan 2023 ada temen nyaranin, Mel bikin aja NIB, kan sekarang NIB tuh kayak dulu surat izin usaha gitu. Karena saya belum tahu sama sekali dunia UMKM waktu itu, ya udah seperti apa gitu ya. Jadi dikasih nomor WhatsApp ke Dinas Perindustrian Perdagangan waktu itu dengan Pak Denny, minta bikinkan NIB. Setelah selesai NIB itu juga dapat terbersit nama Mel's Kitchen tuh juga di rumah kemasan ya? Iya kayak spontan aja, supaya nyaman diingat nih kan nama saya Melati, Mel's aja deh. Kebetulan kadang kan teman-teman ada yang manggil Mel, Memel, Mela, jadi Mel's Kitchen aja udah, jadi nggak pusing mikirin apa namanya biar supaya diingat orang. Ya udah di pertengahan 2023, 2022 apa 2003 ya? 2022 mungkin, ini kan 2024. Pertengahan 2022 tadi bikin NIB keluar, itu masih biasa aja, maksudnya tuh nggak ada yang ngurus Pak IRT halal, karena belum ngerti sama sekali, belum tahu alur-alurnya. Nah waktu itu setelah keluar NIB sekitar 5 bulanan lah, di akhir 2022 ada lagi wacana kalau halal wajib harus punya untuk UMKM, harus disertakan ya. Terus untuk makanan yang tahan lebih dari 7 hari perlu pakai PIRT. Alhamdulillah pas ikut sosialisasi perizinan saya dapat kesempatan bikin PIRT gratis sama halal, self declare ya waktu itu. Jadi yang saya ajukan sambal hitam ini, bingka bakar sama puding bakar waktu itu. Padahal padahal katanya bisa lebih, cuman karena belum paham juga dulu ya kita itu 3 itu aja yang diajuin. Alhamdulillah setelah punya perizinan halal PIRT itu kita bisa masuk ke kayak ke toko oleh-oleh, ke titip teman-teman gitu, atau mau dijual bebas tuh, jadi kan aman, orang udah punya ini ya, ada sertifikat halalnya, ada PIRT-nya juga. Dan setelah itu juga dari dinas ada Dinas Perindustrian Perdagangan ada memberikan kesempatan kalau membina untuk desainnya. Waktu itu saya desain sendiri, nyetak stiker sendiri di percetakan dari Dinas Perdagangan. Ternyata katanya bawa aja ke rumah kemasan, nanti dicetakin mau desainnya gimana, terus langsung dibikin packagingnya seperti ini. Jadi untuk kalau dijual gitu lebih aman dan kesannya jadi kayak lebih lebih wah lah. Iya, gitu lebih mewah gitu, elegan gitu. Baik. Dari perjalanan awal Mbak Mel merintis usaha ini tentu juga bukan perkara yang gampang ya. Betul. Sampai di titik ini. Walaupun ini
awalnya juga ada peran keluarga begitu ya, mungkin resep yang diwariskan secara turun temurun, walaupun ada juga pemilik usaha itu yang otodidak gitu ya, coba-coba yang pada awalnya memang sudah memiliki warisan aja, kita kadang masih merasa kayak kurang percaya diri ya. Betul. Apakah produk saya ini nanti berkenan bagi konsumen begitu ya. Nah, apa kemudian yang menjadikan seorang Mbak Mel itu ya oke lah, saya coba gitu kan, apa salahnya gitu. Iya, di tahun 2022 itu memang keadaan saya sempat terpuruk. Eh, ini kayak jadi curhat jadinya. Kebetulan saya waktu itu masih status ibu rumah tangga, cuma single parent ya, 2 anak. Jadi sempat ngedrop, orang tua juga sudah meninggal, almarhum suami juga meninggal di 2018, makanya saya harus nih berjuang gimana caranya bisa menghidupi anak, bertahan gitu. Baik, itu awalnya ya. Jadi sebuah kondisi yang memang mengharuskan seorang Mbak Mel itu berjuang. Baik, dan usaha kuliner dipilih begitu ya. Walaupun cerita Mbak Mel ini barangkali juga dialami oleh beberapa orang pelaku usaha di luar sana, karena setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing begitu ya. Tapi apapun itu, Mbak Mel yang sekarang kan sudah bisa bangkit dengan produk yang kemudian juga banyak diminati oleh konsumen. Nah, sejauh ini produk khusus dari Mbak Mel itu apa nih yang pokoknya kalau orang cari itu selalu ada gitu kan. Kan tadi kan masakan iya, wadeh atau kue iya gitu kan. Yang pasti ada di UMKM-nya Mbak Mel itu apa? Yang sekarang ini kita selalu unggulan yang sambal hitam ini. Sambal hitam ini awalnya ini karena sering suka makan bebek, cocolan sambal hitam. Jadi saya milih kemarin tuh kayaknya saya harus punya usaha yang beda sama yang lain. Kebetulan di Banjarmasin waktu itu belum ada sambal hitam. Ya, ada sambal hijau, sambal habang ya. Iya, sambal mandai, baby cumi kan udah banyak. Sampai semangka masak habang loh ya. Nah, makanya. Pernah nggak merasakan? Ada semangka masak habang ya. Semangka yang digoreng juga. Jadi soalnya kalau nggak habang nggak laku ya. Betul. Ada yang kuning kok. Ada yang masak kuning. Ini jadi mahalabiyo ya. Iya. Jadi saya coba gitu ya yang beda. Waktu itu saya pikir di Banjarmasin kayaknya saya coba ini. Makanya memang perjuangannya turun naik gitu. Mengenalkannya karena lidah mungkin orang Banjar ya rasa gimana gitu sambal hitam. Ini sebenarnya khas mana sih sambal hitam ini, Mbak Mel? Yang saya tahu sambal hitam ini khas Madura. Karena di Jakarta kan orang menulisnya tuh menunya bebek Madura, cocolannya sambal hitam. Kalau di kita kan banyaknya bebek sinjai, bebek goreng yang pakai sambal ijo misalnya. Makanya tapi saya bukan coba, sambal hitamnya kecap bukan ya? Bukan. Jadi ini memang alami, benar-benar warna hitam. Hitamnya itu dari apa sih, Mbak Mel? Ini sebenarnya kita nggak ada pakai bahan pewarna hitam tuh nggak ada pakai keluak. Jadi prosesnya itu yang bikin hitam. Tapi bukan gosong. Diaduknya tuh sampai hampir kurang lebih 5 jam. Terus dengan api kecil sampai menghitam alami. Berapa jam tadi? Sekitar 4-5 jam. Wah, lama jadi juga aduk terus dengan api kecil sampai mengental. Dulu awalnya sih sempat sampai ini pegel kecipratan. Gitu. Kecipratan kan semakin panas kental ya? jadi nyiprat kemana-mana. Pakai sarung tangan panjang gitu kalau tangan sebelah sini. Itu seni dalam mengolah makanan ya begitu ya. Ada saja. Tapi tanpa itu semua kan nggak seru. Benar. Dan hal-hal kecil seperti itu yang kemudian mengantarkan seorang Mbak Mel hingga di posisi saat ini kan. Baik, awal merintis usaha gitu kan nggak mudah, tapi ya bisa terlewati begitu ya. Sampai kemudian Mbak Mel mengenal bahwa UMKM di Kota Banjarmasin nih khususnya memang sedang digiat-giatkan oleh pemerintah kota. Artinya memang peran pemerintah di sini hadir ya untuk para pelaku UMKM, dan Mbak Mel juga merasakan hal itu melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian. Di mana tadi katanya kan nggak tahu nih bikin kemasan yang baik seperti apa ya. Betul. Kemudian perizinan itu ribet nggak sih gitu kan. Awal-awal sebelum itu mikirnya tuh gimana sih Mbak Mel? Awalnya memang pemikirannya tuh ribet banget ya. Ternyata kalau kita mau punya usaha harus kesini alurnya. Tapi alhamdulillah dijalani tadi
nyaman aja kayak Toh bisa aja gitu ya. lempang gitu aja. Terus ada aja nanti temen kah kayak ngasih tahu gini dulu alurnya. Terus dari dinas alhamdulillah sampai sekarang pun dinas perdagangan perindustrian tuh bener-bener membina gitu. Dari awal kita yang nggak ngerti sama sekali jadi ngerti, makanya sangat-sangat berterima kasih karena mereka jadinya oh bisa ini Mas Kitchen gitu. Iya. Baik. Bahwa ternyata kita memiliki usaha itu ketika kita sudah nyemplung gitu kan ya, ada di situ, kita itu nggak sendiri ya Mbak Mel ya. Iya. Ada banyak teman-teman yang lain yang tentunya saling mendukung, saling support, memberikan informasi. Tapi yang namanya dunia usaha Mbak Mel, katanya nih, benar apa tidak mohon nanti diceritakan ya. Katanya kadang juga nggak semulus itu kan ya. Apalagi kalau produknya sama, masa iya gitu kan. Betul banget. Persaingan pasti ada. Betul. Kemudian trik-trik yang harus diupayakan untuk bisa, jangankan untuk bisa lebih begitu ya, kita bisa bertahan ya dengan produk yang sama, dengan persaingan yang ketat aja kita tetap bertahan, itu sudah syukur alhamdulillah kan begitu ya Mbak Mel ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali untuk sajian Pandiran Mbak Isukan, Ruang UMKM pagi hari ini pendengar, bersama Mbak Melati Kemalasari, owner Mel's Kitchen yang terus berbagi informasi untuk kita. Baik, tetap bersama di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ini nih, baru keren. Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal. Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya. Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan. Iya betul. Jangan pernah ragu, Menggunakan produk lokal. kami bangga buatan Indonesia. Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti ketupat kandangan dan pundut nasi. Habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, masih kita lanjutkan kembali untuk sajian Pandiran Mbak Isukan hari ini, Ruang UMKM bersama Melati Kemalasari, owner Mel's Kitchen yang sudah berbagi cerita tadi ya, bahwa memang juga tidak mudah sebetulnya memulai sebuah usaha sampai mengenalkan produk dan perizinan, tapi memang sebuah proses itu katanya tidak pernah mengkhianati gitu ya hasilnya. Jadi
bukan sesuatu yang tidak mungkin juga ketika kita benar-benar mau menekuni, menjalani, ya ternyata bisa aja ya. Salah satunya seperti yang dijalani oleh Mbak Melati dalam dunia UMKM. Walaupun kita tahu persaingan saat ini baik sebelum ataupun juga pasca pandemi COVID-19 ya, ini banyak yang kemudian beralih untuk memilih sektor UMKM ini sebagai ruang untuk menyambung ya, untuk sebuah perekonomian begitu Mbak Mel ya. Mungkin ada PHK, kemudian kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak punya keahlian memasak sebelumnya pun jadi ikut-ikutan terjun juga di dunia ini ya. Nah, terus apa salahnya kalau kemudian sudah memiliki bakat ataupun juga warisan resep-resep, kenapa tidak begitu ya? Dan inilah yang nampaknya sedang dijalani oleh Mbak Melati Kemalasari. Baik, Mbak Melati, peran rumah kemasan ya. Jadi sebelumnya memang produk Mbak Melati nggak dikemas seperti ini? Sebelumnya pakai botol ini juga, cuman stikernya kita cetak sendiri. Cetak sendiri. Terus tidak seperti ini desainnya. Jadi nyetaknya waktu itu di vanilla. Jadi udah pas kita udah konsultasi di rumah kemasan, baru mereka mendesain ini mungkin kan. Tapi kan ada diskusi juga, Iya. maunya yang seperti apa Jadi, gitu. ada konsultasi juga kita maunya kayak gini-gini, gimana desainnya oke apa enggak Iya. gitu. Alhamdulillah, jadi ini desain dari rumah kemasan Disperdagin sampai packagingnya. Wah gitu ya. Di rumah kemasan biasanya kan kita itu perlunya mungkin untuk tahapan yang sekarang ini, untuk periode ini mungkin nggak banyak atau apa gitu kan. Jadi kalau di tempat lain barangkali kan ada kayak minimal ordernya gitu kan. Nah kalau untuk Mbak Mel sendiri, minimal ordernya untuk kemasan itu biasanya banyak tidak? Kita kebetulan memang dalam 2 minggu sekali biasa produksi sekitar 25 botol. Jadi 25-nya kita bawa ke rumah kemasan. Bisa Dan di ya. sana kebetulan memang nggak ada memasang tarif biaya, memang benar-benar free Iya. gitu buat UMKM. Iya. Jadi kalau di tempat lain kan misalnya harus 100 misalnya kan Iya, ya, tapi di rumah ada. kemasan melayani itu Melayani semuanya. aja. Toh kan kita misalkan produksinya dalam seminggu atau 2 minggu kan nggak sebanyak itu juga ya, jadi bisa dilakukan secara bertahap. Baik, produk Mbak Mel ini sudah sampai kemana nih? Sampai ke Jakarta juga ada keluarga yang minta kirimin. Terus ke daerah Papua ya. Wah sampai jauh sana Iya, ya. kebetulan. Kalau Mbak Melnya sendiri udah sampai Papua belum? Belum. Nah itulah hebatnya Sambalnya kuliner ya kan, duluan. yang bikin belum nyampe, olahan tangannya udah sampai ke sana. Kemarin juga diikutkan di Festival Sambal Nusantara bulan Juni kemarin tuh di Jakarta. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Mbak Mel boleh tahu? Tahun ini 2024. Oh tahun 2024 juga ya. Juni. Jadi dari 35 peserta masuk 13 besar. Alhamdulillah ya. Terus Dengan sambal hitamnya dong dengan sambal pasti. hitam. Jadi di tes juri sama Mr. Chef Pindek. Chef Pindek yang dari si Master Chef ya itu. Iya. Dan ini juga kita ada juga ya di store official, ada daunan official punya Chef Agus Sasirangan. Sambal hitam ini ada Sambal kita hitam titip, ada juga ya. Nah, sambal identiknya itu kan pedas gitu kan ya. Ada pedas manis, ada pedas asam-asamnya. Kalau sambal hitam ini baik kan gambaran untuk sambal hitam kayak gimana sih? Yang kayak apa gerang tuh sambal hirang tuh. Itu cenderungnya kemana nih arah rasanya? agak manis. Agak arah ke manis ya. Berarti nggak salah dong kalau hitam manis ya. Iya. Jadi Sambal Mbak arahnya Mel juga. tuh ke manis. Pedesnya emang nggak terlalu pedes kayak sambal yang biasa, sambal bawang, sambal korek. Karena yang saya lihat ya waktu pengalaman di Jakarta itu kan ini kayak dikuahin kayak bumbu gitu di nasi atau bebek atau ayamnya. Kalau kita biasa cocolan kan segitu diiniin, ditaruh di piring. Iya. Ini kayak disiram. Jadi Oh, kalau pedes disiram. banget kan kasihan kalau yang anak-anak nggak tahan. Karena cara penyajiannya beda Mbak Mel ya, dicocol sama disiram. Iya. Nah, Tapi
Ada juga nih Mbak, temen nih yang ngasih testimoni katanya suka dicocol ini dengan gorengan. Nah, sebetulnya, saya juga mau tanya itu sebenarnya, ini kan sambal hitam, yang barangkali bagi sebagian orang itu masih asing. Iya. Itu cocoknya tuh buat nemenin apa sih gitu kan? Kalau awalnya tuh kami jualan memang buat cocolan bebek, ayam. Itu awalnya ya. Berarti kan ternyata- buat menu lauk gitu ya? Iya, untuk lauk, Untuk buat ikan lauk. goreng. Terus ada juga ini teman bilang katanya enak sama telur dadar kah pagi-pagi sarapan atau ceplok Iya. disambelin. Terus ada juga teman yang memang suka beli ini katanya buat bumbu nasi goreng. Jadi kalau mau bikin nasi goreng Tinggal itu dicampurin. aja. Tinggal dicampurin berapa sendok misalnya 2 Iya. kah, 1 sendok kah. Gitu. Jadi saya kaget juga, oh gitu ya. Berarti ini multi ini ya? Bisa Bisa buat- kemana-mana ya? buat kue tiaw bisa, spaghetti juga bisa, pokoknya suka-suka deh. Indomie juga bisa. enak. Waduh, berarti ini beli satu botol aja bisa buat macem-macem gitu ya? macem-macem. Baik. Pokoknya Kalau praktis gitu. praktis ya, sambalnya cukup sambal hitam gitu ya? Iya betul. Kalau punya gorengan iya, punya lauk iya, lagi males masak yang aneh-aneh itu juga boleh gitu kan. Baik, kalau untuk kemasan di Mbak Mel ini takarannya apakah memang ada mungkin ukuran kecil atau berapa macam gitu kan? Satu takaran saja. Ini aja satu botol. Itu ukuran berapa itu Mbak Mel? Ini sekitar beratnya 185 gram. 185 botol ini. gram. Baik, pemasarannya bahkan sudah sampai luar kota Banjarmasin, Iya. sampai Jakarta bahkan Papua, walaupun Mbak Melatinya sendiri belum sampai sana ya. Belum. Nah, baik, ini kan sebuah apresiasi ya untuk diri gitu, semangat. Wah, ternyata dari dulu yang asalnya nggak pede bisa juga gitu kan. Baik, kalau untuk bahan-bahannya ini seperti apa mendapatkannya? Kadang kan harga di pasaran juga fluktuatif, kadang Iya. naik, kadang turun. Nah, sementara menjaga harga, kadang kan konsumen nggak mau tahu, ih kok tiba-tiba naik atau apa gitu. Nah, sementara tips atau trik dari Mbak Mel ini untuk tetap memiliki, kita kadang kan mempertahankan konsumen, kita cari konsumen baru, nggak semudah kita juga menjaga konsumen yang sudah ada begitu ya. Sementara kalau kita ikutin suasana pasar yang kadang bahannya naik turun, kita kadang juga nggak dapat untung lagi ini. Nah, gimana Mbak Mel mengatasi hal itu? Yang ketika barangkali suatu saat bahan pokoknya nih lagi naik misalnya, apakah harga juga ikut dinaikkan? Tetap aja. Jadi kemarin sempat bawang kan yang naik banget. Wah, itu Terus betul sekali. Cabai naik Harganya banget. pedes ya? Iya, tetap aja takarannya pun kita tetap, harga juga tetap, karena kalau saya mengurangi takaran kan mempengaruhi rasa, kualitas, Iya, betul. dan kita nggak mau ini berpengaruh nanti ke depannya. Jadi ya paling Rugi-rugi untungnya tuh sedikit ya? ya paling ada untung dikit aja. Yang penting bisa terjual seperti biasa atau lebih kan, alhamdulillah gitu. Nggak apa-apa Mbak Mel, untungnya sedikit gitu kan, tapi sebanjarmasinan sekalimantanan nukar, nah Iya. jadi banyak ya kan. Nah, daripada dapat untungnya 1-2 orang dengan harga yang mahal tapi habis itu udah ya. Nggak mau. Baik, sementara kan sekarang eranya medsos ya Mbak Melati ya. Terus kalau dulu mungkin zaman dulu belanja itu kalau kita ya datengin ke tempatnya begitu ya. Nah, sekarang kan tidak menutup kemungkinan orang pesen kita yang anterin gitu kan. Nah, kalau Mbak Mel sendiri memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnisnya atau usahanya ini seperti apa? Kita kebetulan kalau masih daerah wilayah yang bisa dijangkau kita antar sendiri. Oh, melayani itu juga Melayani kalau ke Banjarbaru, ini kebetulan nanti minggu ini kita pengantaran mungkin sampai Kapuas, ya? Kalteng. Itu yang dilayani seperti itu untuk berapa banyak misalnya? Paling maksimal sekitar 30 atau 50 biasanya paling Kalau banyak. maksimal sih nggak masalah ya. Ah, ah. Minimalnya Oh, ini. minimalnya sekitar 15. 15 ya. Berarti kalau saya kira-kira mau pesen 5 nggak dilayani dulu Bisa ya. aja Oh, kalau bisa mau 5. aja ya. Bisa kalau 5 asal jangan 1 aja Nah, atau 2. itu nanggung ya. Nanggung Ada banget. minimalnya. Kecuali sekalian open order kah, misalnya ke Banjarbaru nih. Kita mungkin nganter 5, tapi nanti saya sekalian open order sama teman-teman di Oh, wilayah gitu. sana. Sejalur ya. Ya, mungkin sekalian mau pesan bebeknya kah, ayamnya kah, bisa. Baik, ini makanan iya,
juga, terus kue juga, bikin sambelnya. Nah, terus juga sampai pengantarannya. Ini kira-kira berapa timnya ini yang mendukung ini semua? Sebenarnya Atau dikerjain menjalani sendiri? yang dari kita beli bahan, proses sampai pengantaran, cuman berdua aja sama suami sekarang. Oh gitu. Kalau gitu nanti saya ditambahin aja. Jadi tenaga kerja. Iya gitu kan. Tenaga icip-icip Mbak Iya, Melati nggak ya. apa-apa. Jadi ya Icip-icip, icip-icip 6 jam kan lumayan ya kan. Icip ini kenyang. sambil ini ya ngaduk-ngaduk 6 jam. Iya, berarti berdua ya. Iya. Nah, baik. Sebuah proses kemudian menjadikan usaha itu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan Selatan, tapi juga sudah di luar itu. Ya kalau kita lihat senangnya senang terus ya Mbak Mel ya. Kadang ada juga suka dukanya. Nah, sejauh ini yang namanya bisnis itu kan kadang ada hal-hal yang di luar dugaan walaupun sudah terduga sebelumnya begitu kan. Begini maksudnya. Kadang kan di pasar harga bisa naik. Artinya kita sudah tahu tuh terduga, tapi kapan itu terjadi? Nah, itu yang Tidak kadang tahu. nggak tahu kan. Bawang tiba-tiba mahal aja harganya gitu kan. Nah, itu yang mewarnai dalam setiap kita memiliki usaha. Nah, maka ketika hal-hal seperti itu misalnya terjadi, peran, dukungan, siapa yang paling terasa bagi seorang Mbak Mel? Eh, sampai sekarang nih masih ingat pesan mama, buktikan kata mama. Kebetulan waktu itu mama beberapa bulan sebelum meninggal, karena kita nggak tahu ya nih orang tua bakal mau meninggal, jadi kata mama buktikan. Waktu itu saya masih single parent, jadi nggak boleh ngeluh, Iya. kayak capek atau apa, tetap berjuang buat Jalani, anak-anak. iya. Jadi ini saya boleh ceritakan Mbak. Boleh. Jadi sebelumnya Tapi ini nggak ada tisu kan ya? Enggak nih. Jadi waktu itu saya bikinnya ini benar-benar sendiri, kecuali hari libur anak-anak yang bantuin ngupasin bawang. Jadi memang benar-benar manual, Iya. ngupas bawang, petikin yang tangkai cabe, terus ngeblender. Nah, itu benar-benar sendiri dari ke pasar terus memasarkan. Saya waktu itu jualan cuman online aja di rumah. Paling sebisa semampu saya aja yang nganter-nganter tadi. Paling jauh ya Banjarbaru, Martapura. Nah, alhamdulillah setelah kemarin tuh saya menikah, ada temen gitu ya Iya. yang bantuin sekarang dari ke pasar. Iya. Terus sampai makanya sekarang ini saya udah punya kedai sendiri Alamatnya di mana nih di Mbak Mel? Kayu Tangi 2 Kayu Komplek Tangi Kejaksaan. 2. Nah, kemarin kata suami jangan di stuck di sini aja di rumah, maksudnya jangan online aja, kita coba offline biar orang lebih mengenal Mel's Kitchen, jadi tahu gitu. Alhamdulillah berkat dukungan suami juga udah bantuin semuanya. Nggak sendiri lagi Ya. berjuang sama Artinya anak-anak. ide iya, tapi beliau juga memberikan support yang benar-benar betul. terjun gitu Terjun ya. juga langsung, makanya saya bisa sampai punya kedai, terus bisa sampai pengantaran ke Barabai juga ada nih sambal, Iya, sampai ke daerah Kota Baru. Kita jauh kemarin ya. juga jalan sekalian liburan, jadi ada yang pesen gitu. Wah, itu berkahnya begitu ya, Iya, berkah. Kita tidak pernah tahu perjalanan seseorang, cerita seseorang sampai di ujung sana ya Mbak Iya. Mel ya, yang saat itu barangkali dirasa berat gitu kan. Sempat Mbak, Iya, waktu saya masih sendiri tuh ngerasa kayak udah pasrah. Waduh, kayaknya udah nggak kuat nih, mama udah nggak ada lagi juga biasa tempat curhat kan. Anak-anak kan saya nggak mungkin mengeluh sama Iya, anak-anak, jadi baik. beban mereka. Alhamdulillah, mungkin karena tadi dukungan, pesan dari orang tua, akhirnya bisa bangkit gitu. Iya. Gimana caranya kita nunjukin ke orang-orang yang mungkin awalnya ngeremehin gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Kadang orang-orang yang ngeremehin itu berjasa memang buat kita ya, justru Iya. orang-orang seperti itu Mbak Mel yang Tukang cambuk. memberikan motivasi buat kita, bukan sebaliknya. Tapi ya itu tinggal kembali ke kitanya ya, Iya. dengan hal-hal yang demikian. Tapi katanya memang Allah itu tidak pernah salah dalam waktunya memberikan yang terbaik buat kita ya. Mungkin ini saatnya usaha Mbak Mel berkembang begitu kan ya, dari yang online tidak stagnan di situ saja, ada peran dukungan keluarga yang
artinya memang kita tidak bisa sendiri begitu ya. Kalau mau berkembang pasti ada pihak-pihak juga yang mensupport kita, Support, termasuk iya. juga dari keluarga, dari pemerintah kota begitu ya. Nah, untuk kemasan berapa tadi Mbak? 85 gram. Itu harga berapa itu Mbak? Harganya 30.000. bersahabat kan? Atau pedas juga nih? Harganya 30.000 per botolnya. Per botol ya. Ah. Dan itu untuk masa berapa hari? Ini bisa tahan di suhu ruangan sekitar 6 bulanan. Wah, nggak rugi nih bawa jauh ya kan. Tapi sudah tertera di situ kan. Biasanya kalau di rumah kemasan itu jangka waktu udah ada udah tertera ada, ya kan. Kemudian bahan bakunya sudah ada, label halal juga sudah dapet, PIRT-nya juga PIRT sudah sudah aman ada, ya kan. Halalnya apalagi Iya. gitu kan. Nah, baik. Di luar sana Mbak Mel, persaingan pasti ada kan. Sambel lagi gitu kan. Benar. Atau menu-menu yang sama gitu. Gimana nih menghadapi hal-hal yang demikian juga? Kalau saya sendiri, pribadi sendiri ya, menghadapinya sih jalanin aja. Kadang pas kita ada acara sosialisasi atau pelatihan tuh memang banyak tergabung UMKM. Kebanyakan ada yang jualan kayak cemilan, keripik gitu, yang ibaratnya cantik-cantik kemasannya juga. Sempat juga sih, kira-kira ini sambal aku gimana ya, istilahnya jarang juga toko oleh-oleh yang nggak yang langsung menerima. Pasti kan mereka ini dulu kan, Karena lebih- tampilan lebih ini ya, yang pertama dilihat kan. Iya, kalau yang kayak misalnya nih keripik ya, pasti kan tampilannya cantik. Orang pasti oh ini bagus, langsung diterima. Kalau kita kan mungkin orang nanya juga kan dulu sambalnya gimana, terus selera banget nggak sama orang Banjar. Iya. Nah itu kadang tuh jadi pemikiran, tapi saya jalanin aja karena saya berpikir ini hasil dari ciptaan saya sendiri. Saya coba buktiin ini punya Mel's Kitchen gitu. Jadi kita bukan yang kayak mau mau ngejiplak punya orang, plagiat ya istilahnya. Jadi Ini ini ori punya loh saya. pokoknya ya. Jadi ini punya saya. Sebenarnya saya kalau mau pengen juga ya bisa juga bikin keripik gitu biar sama, tapi banyak banget kayak akar pindang aja banyak dari UMKM mana aja. Iya. Jadi saya mau bikin tuh yang unik, yang lain daripada yang lain, memang jarang ada di Banjar gitu. Itu aja kemarin. Iya. Jadi nggak mikir kalau masalah rezeki Ada yang ada aja gitu, walaupun kita misalnya produk sama. Jadi nggak masalah ya. Iya. Oke. Bazar-bazar atau apa itu ngikutin nggak sih Mbak Mel? Iya, dari Disperdagin rutin ya ada bazar. Biasa sebulan tuh pasti ada. Yang terbaru mungkin yang baru saja digelar apa nih? Bazar apa? Bazar di mana ya kemarin lah? Ada ya. Ada kemarin di Pemkos itu. Berarti memang sudah terjadwal begitu? Sudah terjadwal. Sudah ada ya. Kadang dikabarin kan atau biasanya ada link gitu. Iya. Ini nanti bukan bazar ya, kita persiapan nanti bulan September acara street food Kalimantan Selatan di Jalan Sudi Mampir Kota Lama. Oh gitu. Nah kalau itu diadakan oleh, kalau saya pribadi ini undangan dari Dinas Koperasi, Diskop ya, yang di Diskop. Jalan Pramuka. Iya. Itu mungkin 1 bulan lah jadwalnya dari tanggal 1 September Iya. sampai tanggal 30. Wah lumayan ya. 1 Baik, bulan. persiapannya seperti apa untuk kegiatan itu Mbak Mel? Kita kayak biasa aja sih persiapan, karena paling nanti sebelum ini kita bikin produksi sambal, nanti yang dijual kayak fish roll ini kan produk baru nih fish roll, terus mungkin jualan kue tiaw. Kebetulan di kedai kan kue tiaw juga termasuk menu andalan, Oke. recommended juga. Iya. Baik, nanti kita ini adik-adik kita mampir ya ke sana Boleh. ya. Oh iya Mbak, boleh. Ini saya share promo. Boleh, silakan. Ini kebetulan per hari ini tanggal 15 sampai tanggal 17 Agustus Wah. kita ngadain promo beli 2 paket gratis 1 paket. Ini mantap jadi ini. itu Ini harga merdeka beneran ini. iya, kan menyambut Independence Day ceritanya. Oke, iya. Jadi Dapat ide dari mana tuh Mbak Mel? ya ini aja. Atau pasangan juga yang ngasih Iya, bisikan iya, ide ya? kita coba juga kan ini sekalian mengenalkan gitu kan. Iya. Jadi yang untuk tanggal 15 sampai tanggal 17 3 hari gitu, sambil nunjukin ini juga ada Iya. kan kemarin kita sudah di-share di WhatsApp, Iya. Instagram story juga tunjukin, jadi boleh gitu dapat 2 paket gratis 1 paket. Oke, beli 2 dapat
bonus satu ya. Iya, Baik, kita promonya udah menggiurkan gitu kan. Sambal hitamnya sudah membuat kita terkacar gitu kan ya. Baik, lantas di mana kita mau nuju nih? Nah, itu alamatnya. Nanti takutnya salah alamat Mbak Mel. Gimana? Alamatnya di Kayu Tanggi 2, Kayu Tanggi 2, Komplek Kejaksaan. Komplek Kejaksaan. Jalan mau menuju, sebenarnya sih deket Glow Supermarket itu, di seberangnya ada komplek, masuk ke dalam sedikit, ambil belokan pertama ke kiri, kalau ke kanan ke Gedung Pasadena, kalau lurus ke KUA. Tapi jangan ke KUA ya. Iya. Iya, baik. Ada rencana buka cabang di daerah mana misalnya gitu kan? Pengen Ya sih, kali-kali ya kan. pengennya, Saya siap nih Mbak Mel. pengen buka di Banjarbaru, nanti kita rencana. Insya Allah kalau ini nanti udah Pengembangan usaha kan ya. pengembangan. Ya, baik. Jadi rencana ke depan sudah ada terbersit seperti itu ya. Iya. Oke, dari semua itu Mbak Mel, apa sebetulnya kita nggak bicara kendala begitu, yang apa ya, yang dirasa wah ini tantangan ini kayaknya harus ini gitu. Apa sih tantangannya dalam bisnis yang digeluti Mbak Mel ini? Apa ya, kalau menurut saya tantangannya Atau nggak ada tantangannya ya kan? Atau sudah lempeng aja nih sekarang? Ada paling pemasaran aja ya. pemasaran. Sebenarnya sih saya berharap semoga kedepannya dari Disperdagin mungkin bisa memfasilitasi gimana caranya pemasaran lebih luas, Oh gitu. lebih ini kan apa, memfasilitasi binaan gitu. Mudah-mudahan ini cuma saran aja ya, Iya, harapannya gitu. Karena kita mungkin terkendala dari pemasaran itu. Tapi kita sementara ini pemasaran tadi bisa secara online di Iya. GoFood, di Shopee, dan kebetulan saya ada masuk di marketplace PLN sama marketplace ini apa namanya, apa ya, aduh saya lupa namanya. Nah mungkin itu aja sih Iya, pemasarannya, lebih biar ke lebih pemasaran kenal, ya. lebih ke pemasaran online. Baik, itu kan pemasaran. Tapi sejauh ini kalau produk Mbak Mel itu udah bisa nyampe sampai ke Papua, itu seperti apa awal ceritanya itu? Karena sering posting di Facebook, ada kebetulan temen yang memang dia tinggal di Papua gitu. Berarti jaringannya ini harus benar-benar luas juga ya. Ini Sebenarnya membantu Mbak, sekali. saya awalnya tuh awalnya gaptek juga, paling bisa medsos, Instagram sama Facebook. Belum ngerti yang kayak di Shopee atau di GoFood. Iya. Dari situ aja kemarin pemasaran tuh dari WhatsApp. Baik, ini kan produk yang dimiliki kan makanan ya Mbak ya, kuliner seperti itu, yang memang dari rumah kemasan pun di Kota Banjarmasin sudah memberikan desain yang sedemikian rupa, kemudian juga PIRT-nya, bahkan untuk label halal, terus juga kadaluarsanya itu sudah jelas. Tapi yang namanya makanan ya dikirim kemudian juga di luar Kota Banjarmasin, bahkan yang perlu waktu atau perjalanannya. Nah ini kan perlu kemasan-kemasan lagi seperti itu. Nah itu dirasa ribet atau tidak? Lumayan sih kalau yang jauh kayak ke Papua itu kita mesti pakai wrapping lagi, bubble wrap ya, itu biar Double-double kan ya. biasanya pernah kejadian, tapi bukan produk saya, dia beli makanan katanya sampai di sana udah hancur. Nah makanya kita takut juga kayak sambal nih, Iya. takut bocor botolnya. Jadi enggak Jadi ini benar-benar lagi. dikemas yang aman gitu. Memang agak mahal sih, biasa kan biayanya kan ada Betul. tambahan gitu. Iya. Heeh. Tapi itu ditanggung siapa nih, sebagai pemilik usahanya atau gimana? Ditanggung si pembeli. Oh gitu ya, jadi nggak masalah. Iya. Baik, Mbak Mel ya sudah sedemikian memberikan cerita pagi hari ini yang mudah-mudahan ini sekaligus menjadi inspirasi bahwa di luar sana juga banyak para pelaku usaha atau yang mungkin baru mau coba-coba, baru sebatas ide nih, kayaknya kalau mau usaha ini bisa nggak ya gitu kan, baru sebatas seperti itu Mbak Mel. Apa yang mungkin bisa disampaikan untuk ke mereka agar bisa memulai seperti halnya Mbak Mel dulu sampai di posisi yang seperti sekarang ini? Ya pernah sih ketemu sama sesama UMKM. Kebetulan beliau tuh agak sepuh ya. Jadi mungkin nggak terlalu tahu gimana alurnya, gimana caranya supaya bisa gini. Jadi kemarin saya kasih saran,
Ibu kalau memang nggak ngerti nanti saya ajak ke Disperdagin, nanti ngurus ini perizinannya gini, insya Allah nanti dibantu dari kita pengemasan, desainnya, jadi jangan takut, jangan gimana gitu. Kan ada juga sih nggak sepuh juga yang ibaratnya sesama teman seperjuangan tuh yang artinya tetap berbagi informasi berbagi, gitu ya. karena saya melihat ini peluang bagi kita gitu ya buat mengenalkan. Sayang kalau disimpan buat atau dikenal sama orang-orang di situ aja, jadi mesti dikeluarin. Harus berkembang ya. Iya, harus dikembangin gitu. Kalau yang seperti itu kan perkembangannya agak lambat Mbak Mel ya. Sementara yang tahu hanya orang-orang terdekat itu saja, yang walaupun dikemas dengan seadanya tapi nggak apa-apa, yang penting kan rasanya oke, kualitasnya oke gitu kan. Tapi kemasannya memang sederhana. Sementara tuntutan pasar saat ini kan tidak begitu, apalagi kalau kita sudah masuk ke retail modern yang tuntutannya kemasannya harus Cantik lah. harus cantik, harus ini. Dan memang secara umum konsumen itu Mbak Mel ngelihat produk itu kan wah bagus nih Dari luar dulu. tampilannya, perkara enak atau enggak ya udah Belakangan, coba dulu iya. gitu kan ya. Nah jadi di Rumah Kemasan Kota Banjarmasin ini juga punya peran yang Sangat besar begitu besar, ya. Baik, harapannya ke depan Mbak Mel sebelum kita akhiri terkait dengan produk usaha yang ditekuni Mbak Mel. Harapannya tadi semoga kedepannya Disperdagin atau Rumah Kemasan bisa memfasilitasi pemasaran kita lebih luas lagi. Itu aja sih, semoga bisa ini dijadiin saran. Dan ini buat teman-teman mungkin yang yang suka kulineran, bebek, ayam, kue tiaw, bisa nanti langsung datang ke kedai gitu. Atau pesan lewat Online ini bisa, juga bisa ya dilayani. GoFood, Iya, baik. Jadi mau online atau langsung gitu kan ya. Kita kebetulan harga mahasiswa juga, harga mahasiswa terjangkau. ya, harga terjangkau. Iya. Harga akhir bulan ini ya kan. Iya, jadi nggak mengambil untung banyak banget tuh nggak. Ya tadi sekedar mengenalkan juga promosi gitu. Promosi. Baik, terakhir ini sebelum bener-bener ini ya kan. Biasanya di momen-momen apa nih untuk produk Mbak Mel ini, wah kalau kayak gini kayak kejar tayang ini gitu misalnya. Di momen apa? Kalau kue lebaran kan jelas ya, Iya. kue kering kan jelas di momen lebaran. Kalau Iya. produk Mbak Mel? Sambal nih kita pas mau bazar, Mau momen-momen bazar. kita produknya lebih banyak. Terus pesanan dari yang tadi di toko oleh-oleh, sama buat mau puasa, bulan Pas mau puasa, Biasa ya. kan mereka stok buat makanan yang simple, sambal gitu buat sahur katanya anak Orang-orang mahasiswa. yang mager. Iya, yang males ini ngulek-ngulek, Iya. jadi pakai itu cocolan. Cocolan Itu ya. aja. Baik, terima kasih Mbak Melati Kemalasari yang sudah hadir pagi hari ini dalam acara Pandiran Mbak Isukan dalam Ruang UMKM. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha yang lainnya bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin selama kita mau mencoba, dan kalau sudah dimulai tentu ingin mengembangkan lagi. Banyak jalannya, banyak caranya, termasuk juga peran dari pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian ya, yang sudah dirasakan betul oleh seorang Mbak Mel. Produknya tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, bahkan sudah sampai ke luar ya, di Jakarta bahkan juga Papua. Baik, sukses terus Mbak Melati, sehat, terus Amin. berkembang usahanya, jadi menginspirasi bagi yang lainnya ya, dengan Mel's Kitchen ya, tidak hanya dengan sambal hitamnya tapi juga dengan menu-menu atau kuliner lainnya ya yang Boleh bisa dipesan. Boleh saya ini tambahan minta ini sedikit. Saya mau ngucapin terima kasih banyak dengan Kepala Dinas Perdagin Pak Ihro Muktesar, terus Rumah Kemasan Banjarmasin dengan Ibu Bunga juga, Ibu Juwita, Pak Isromi dan Pak Denny yang benar-benar udah membina saya dari awal, istilahnya masih polos banget, gak ngerti sama sekali UMKM sampai menjadi sekarang. Jadi terima kasih banyak atas bimbingannya mereka, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Mbak Melati dan juga pendengar dan sanak Pro 4. Sampai di sini sajian Pandiran Mbak Isukan, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di ruang UMKM berikutnya. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.